Pemirsa, Anda kembali di iNews Malam bersama saya, Mirva Suri. Pemirsa, pengurus baru PSSI sowan ke Istana bertemu Presiden Jokowi. Pemerintah mendukung transformasi PSSI untuk membangun sepak bola secara menyeluruh, termasuk memberantas mafia bola. Ketua Umum PSSI Erick Thohir beserta Wakil Ketua Umum dan Komite Eksekutif menemui Presiden Joko Widodo Senin siang. Presiden mendukung transformasi sepak bola di tangan pengurus baru PSSI dan meminta agar dibuat blueprint atau cetak biru untuk pengembangan sepak bola tanah air yang merupakan olahraga favorit masyarakat Indonesia. Adapun dari pemerintah sendiri melihat pemerintah siap membackup PSSI dalam membangun training camp yang dibutuhkan oleh tentu tim nasional kita. Infrastruktur lainnya seperti lapangan-lapangan pertandingan yang memang akan dipakai untuk kejuaraan-kejuaraan internasional. Pemerintah juga mendukung terutama bagaimana perizinan bila memungkinkan dan harus dipastikan bahwa sudah keluar seluruhnya 3 bulan sebelum musim kompetisi. Sebelumnya, Erick Thohir beserta Zainuddin Amali juga telah menemui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk meminta dukungan memberantas mafia bola. Kapolri menyatakan memperkuat Satgas Anti Mafia Bola untuk mendukung kebijakan PSSI memberantas mafia yang menggerogoti sepak bola Indonesia. Selain itu, Polri juga mendukung pembenahan sepak bola Indonesia agar sesuai standar FIFA. Pemirsa, setelah kalah dari Selandia Baru dalam turnamen mini, Timnas U20 gelar evaluasi untuk persiapan melawan Guatemala di laga terakhir. Timnas U20 terus diasah sebagai persiapan Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20. Sintayong terus menggenjot para pemain Timnas U20 agar mendapat kondisi terbaik jelang Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20. Saat ini Timnas U20 sedang menjalani turnamen mini internasional dan baru saja kalah dari Selandia Baru. Indonesia akan melawan Guatemala pada Selasa malam dalam laga terakhir turnamen mini. Dalam latihan, Sintayong mencoba memperbaiki masalah di tubuh Timnas U20 agar dapat tampil baik dalam laga melawan Guatemala. 물론 고쳐야 된다. 고쳐야 되고 우리가 경기력이나 경기 템포나 이런 거 보면 많이 좋아지고 선수들 또 열심히 하려고 노력하고 있지만 그런 부분에 있어서는 좀 더 우리가 더 집중하고 고쳐 나가는 부분 이런 분명히 고쳐야 된다 생각합니다. Sementara selain mempersiapkan Timnas U20 agar tampil maksimal dalam Piala Dunia U20, Indonesia juga telah mempersiapkan berbagai hal untuk mensukseskan turnamen yang digelar di tanah air, terutama stadion-stadion yang akan dipakai untuk Piala Dunia U20 Mei nanti. Lakukan koordinasi tentu FIFA berkoordinasi dengan Federasi Nasional dengan PSSI. Kemudian hasil itu yang kita distribusikan kepada berbagai pihak, baik itu kementerian dan lembaga yang ada di tingkat pusat maupun pemerintah daerah, di mana tempat-tempat yang akan menjadi penyelenggara, yakni ada di 6 ya, DKI Jakarta, kemudian Bandung, kemudian Solo, Surabaya, Palembang, dan Bali. Nah, jadi FIFA sendiri kan sudah beberapa kali datang untuk menginspeksi kesiapan terutama venue, baik untuk venue utama maupun venue-venue latihan. Indonesia telah menyiapkan 6 stadion untuk digunakan dalam Piala Dunia U20 yang digelar 20 Mei hingga 11 Juni 2023, yang infrastrukturnya telah diperbaiki dari segi rumput hingga ruang ganti. Keenam stadion yang menjadi venue adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Stadion Sijalak Harupat Bandung, Stadion Manahan Solo, Stadion Bung Tomo Surabaya, Stadion Sriwijaya Jakabaring Palembang, dan Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali. Tim Liputan iNews melaporkan.
Proses search and rescue korban gempa Turki resmi berakhir. Selama 8 hari menjalani misi kemanusiaan di Turki, tim Indonesia Search and Rescue berhasil mengevakuasi 15 korban jiwa. Tim SAR Indonesia atau INASAR selesai menjalankan misi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban gempa bumi di Turki. Tim INASAR turut membantu pencarian korban gempa Turki sejak Minggu 12 Februari 2023. 8 hari menjalani misi kemanusiaan, total 15 jasad korban dievakuasi dari 8 sektor. Banyaknya gedung bertingkat di wilayah terdampak gempa membuat proses SAR menjadi beresiko, sehingga dibutuhkan bantuan alat berat. Berakhirnya proses search and rescue korban gempa Turki berdasarkan koordinasi dengan otoritas kebencanaan Turki. Ya, kemarin 3 kita dapatkan itu berdasarkan informasi dari warga. Kemudian ketika kita sampai di lokasi memang untuk akses itu sangat sulit ya, karena bentuknya pancake ya, kalau kita istilah itu bangunan berbentuk pancake sudah rubuh gitu, sehingga kita memerlukan bantuan alat berat. Dan ketika ada tanda-tanda korban, kita akses dengan menggunakan peralatan yang ada ya. Tim INASAR dijadwalkan kembali ke tanah air pada Kamis 23 Februari 2023. Dari Antakya, Turki, Davi Pratama iNews melaporkan. Sementara itu, evakuasi dan pembersihan puing-puing reruntuhan akibat gempa Turki di Provinsi Gaziantep telah rampung 90%. Sejumlah rangka beton juga siap diangkut, sementara gedung rawan runtuh akan dibersihkan secara bertahap. Dan berikut laporan reporter Camar Haenda dari Taman Kota Gaziantep, Buyuk Sehir, Turki. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu pusat kota Gaziantep, tepatnya di Taman Kota Gaziantep. Untuk proses evakuasi ini sudah rampung dilakukan 90% dan tinggal mengangkut sisa-sisanya. Bisa dilihat di belakang saya, ini adalah tanah yang sudah diuruk dan juga sudah dilakukan evakuasi dan juga pencarian, sehingga sudah tidak ada lagi korban ataupun juga jenazah yang ditemukan. Bisa dilihat seperti rangka-rangka, kawat-kawat dan juga beton sudah dikumpulkan untuk nantinya diangkut. Dan saat ini pihak dari pemerintah Turki, utamanya di Kota Gaziantep, sedang memfokuskan untuk meruntuhkan bangunan-bangunan yang hampir rubuh dan juga miring, dikarenakan ini sangat berbahaya. Dan kami juga melihat di sejumlah kota yang ada di Gaziantep, utamanya seperti di Ibrahimli, kemudian juga daerah lain, ini sudah disterilkan sehingga tidak ada masyarakat sipil yang ada. Kemudian juga kami melihat sejumlah alat konstruksi bangunan ini masih disediakan untuk bisa mengangkut sisa-sisa runtuhan yang ada. Sebanyak 24.000 bangunan dikabarkan hancur di 10 provinsi yang ada di Turki karena gempa 7,8 magnitudo. Dan kami juga mendapat informasi bahwa untuk estimasi pembersihan seluruh puing-puing ini di 10 provinsi adalah 1 tahun, sehingga bisa disampaikan bahwa selama 1 tahun masyarakat Turki yang terdampak gempa dan juga rumahnya hancur ini tidak bisa terlebih dahulu untuk kembali ke rumahnya dan juga membangun rumah mereka kembali. Dan estimasi inilah yang juga sudah disampaikan oleh Presiden Erdogan, Presiden Turki, yang menyebutkan bahwa ada 131 tersangka yang ditetapkan dan juga sudah ditahan dikarenakan adanya kesalahan konstruksi bangunan. Kemudian juga salah satu penyebab dari banyaknya bangunan-bangunan di sini hancur adalah struktur bangunan yang ada di kota ini bawahnya merupakan air, sehingga sangat mudah apabila terjadi goncangan, berbeda dengan bangunan-bangunan yang ada di pegunungan karena struktur dari bangunan tersebut adalah bebatuan sehingga lebih kuat. Kemudian juga informasi mengenai 2 WNI yang hilang, ini sudah dikabarkan, sudah ditemukan, yakni atas nama Irma Lestari asal Lombok dan juga Niwayan Supini asal Bali yang bekerja sebagai terapis di kota Diyarbakir, dan saat ini sudah dilakukan pemulasaran jenazah untuk nantinya pada hari Rabu akan dipulangkan ke Indonesia. Gempa susulan masih sering terjadi, pemirsa, bahwa pada Sabtu pagi dini hari dan kami juga merasakan adanya gempa-gempa susulan bermagnitudo 5,1 dan juga 5,2, sehingga kota ini masih sangat rawan di wilayah Gaziantep, kemudian juga Kahramanmaras, sehingga mitigasi bencana kemudian juga kewaspadaan tetap ditingkatkan. Dan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita sebagai warga Indonesia yang sama-sama negara di atas lempengan bumi yang terus bergerak. Dari Gaziantep, Camar Haenda, Muhammad Faisal melaporkan.